Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Aulia, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, di sini saya bersama salah satu kakak musyrifah di Ma'had Al-Jami'ah Wida Aisyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Halo Kak. Halo Rizka. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah Rizka. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak? Oh ya, perkenalkan nama saya Nurlaini, biasa dipanggil Kak Leni. Ya, apa nih? Terus asalnya? Sebagai. Oh ya, asal kakak dari Indramayu, Jawa Barat. Ya, kenapa kakak ada di Pekanbaru ini? Jauh-jauh, padahal seringkali kakak mendengarkan pertanyaan seperti itu deh. Padahal kan di Jawa banyak kampus tuh katanya. Ada UGM, UI, kemudian dan kampus-kampus swasta lainnya pun ada gitu. Selain itu ada UIN Malang juga, seperti itu pernah kakak ditanya, kenapa nggak lanjut di UIN Malang kayak gitu. Karena kakak hanya transfer di sini gitu. Jadi hanya melanjutkan penulisan tesis saja. Seperti itu deh. Nah, jadi ada yang mau ingin nulis katanya kan enggak? Kan ada beberapa orang yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah, karena nanti kembalinya itu juga ke dapur. Nah, bagaimana menurut kakak seberapa penting sih pendidikan bagi perempuan itu? Oke, seberapa penting pendidikan ya untuk perempuan? Ya, karena kenapa perempuan harus setinggi-tingginya belajar? Ya, meskipun pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun informal. Formal tentu saja seperti yang kita lakukan seperti ini, kuliah S1, kemudian seperti kakak lanjut S2, bahkan bisa jadi kakak insya Allah S3 nanti, kemudian adik-adik pun seperti itu, amin ya. Ada pun juga pendidikan informal atau non formal, seperti kita belajar sendiri di luar perkuliahan, kita membaca buku-buku yang berkaitan dengan pengembangan diri, peningkatan pribadi menjadi lebih baik, seperti membaca buku-buku agama, misalnya tafsir dan sebagainya. Nah, kenapa sih pada dasarnya kenapa selalu ada pertanyaan kenapa perempuan harus belajar setinggi-tingginya, meskipun pada kenyataannya nanti akan balik lagi ke rumah mengurus suami dan anak. Karena perempuan itu adalah tonggak pertama lahirnya generasi itu. Ya, seperti yang kita sudah pahami, ada istilah namanya ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi anaknya gitu. Dari situ kita dapat pahami bahwasanya anak itu sebelum mereka melangkah mengikuti pendidikan formal di sekolah, baik itu mungkin dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan perkuliahan, serah itu nanti S1 aja atau nanti S2, S3, yang paling inti adalah baik itu nanti generasinya itu baik perempuan maupun laki-laki tetap terlahir dari perempuan gitu. Jadi dengan demikian anak-anak tersebut gitu ya, itu sudah belajar terlebih dahulu dari siapa? Dari orang tuanya. Dari siapa? Utamanya dari ibunya. Madrasatul ula. Artinya anak itu sudah sekolah, sudah belajar dari ibunya. Ketika anak itu melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut adalah hasil belajar dari apa yang dia lihat, bahkan dia dengar dari orang tuanya, seperti itu. Kan pas masih di kandungan pun anak-anak sudah memang harus dilatih
Kalau misalnya kita melihat bagaimana orang-orang Barat mungkin ya, yang mereka yang konsentrasi terhadap pendidikan anak, yang memang maju orangnya, itu mereka memperdengarkan musik klasik kepada anak-anak mereka meskipun masih di dalam kandungan. Tapi kan kalau kita Islam, kita tentunya mendengarkan di luar itu. Seperti yang lebih bagus adalah mendengarkan Al-Quran, alunan Al-Quran. Itu kan itu. Makanya itulah kenapa perempuan itu harus belajar setinggi-tingginya, karena kita akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita. Sekolah itu jangan dipandang hanya sebagai kita duduk membawa catatan kemudian menuliskannya, tapi lebih dari itu. Sekolah itu adalah tempat di mana kita bisa merubah perilaku, sikap, tingkah laku. Nah, seperti itulah yang kita alami dari orang tua kita. Seperti itulah hasil dari sekolah kita, dari ibu kita, bapak kita, seperti itu. Makanya itu bagi kita untuk belajar setinggi-tingginya, karena kita akan menjadi titik pendidikan pertama ya di dunia ya untuk anak-anak kita gitu. Artinya memang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya Allah menitipkan kita dengan cara anak itu bertahan hidup, menjalani hidup ini, mempelajarinya dari sekolahnya siapa? Yaitu kita gitu. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang berpartisipasi, melahirkan generasi yang bagus untuk umat, maka jadilah ibu yang berpendidikan gitu. Karena dari situ akan melahirkan kualitas yang lebih baik. Boleh dong Kak kasih motivasi supaya lebih semangat lagi untuk mengejar mimpi? Ya, motivasinya adalah ketika kita selama kita masih bernafas, dan mimpi itu adalah mimpi yang diridhoi Allah SWT. Kemudian niat kita karena Allah meraihnya. Artinya tidak ada halangan yang berarti untuk kita meraih mimpi itu, maka kerjalah mimpi itu gitu. Ketika masih banyak orang yang mendukung, orang tua mendukung, kemudian kita yakin bahwa mimpi itu adalah mimpi yang diridhoi Allah gitu. Misalnya kita menjadi guru, kemudian menjadi dosen, ustazah, dokter dan sebagainya, kan itu mimpi-mimpi yang memang Allah ridhoi. Karena apa? Karena itu akan bermanfaat untuk orang banyak, maka raihlah mimpi itu gitu. Tidak ada halangan kita untuk meraih mimpi, sekalipun kita nanti akan menikah, kemudian punya anak, kemudian menua gitu. Yang menghalangi dan menghentikan mimpi itu adalah ketika kita berhenti bernafas itu gitu. Maka selama kita masih bernafas, raihlah mimpi itu. Dan yang penting dengan mimpi itu kita bisa bermanfaat untuk orang dan Allah ridhoi, serta kita meraih mimpi itu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak atas motivasinya, dan semoga apa yang Kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan untuk teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih atas waktunya Kak telah memberikan kesempatan untuk diwawancarai. Nah, sekianlah video dari kali ini. Saya Rizka Aulia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.